gitu. Sur kayak kain terbang. Kain terbang, aduh warnanya merah. Nginep di suatu apartemen yang isinya tuh kok ginian. Pas dia nengok, pakaiannya pakaian papanya si A ini, tapi mukanya hancur. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Riz Irawan di Suara Kisah. Di episode kali ini, para pendengar kisah, ada penutur kisah yang mempunyai profesi yang sangat keren, yaitu seorang pelatih bulu tangkis. Nah, tapi di sini banyak kisah horor yang dialami saat dia melakukan pertandingan di luar kota. Mau tahu ceritanya? Kita sambut Bang Imam. Halo Mas. Selamat datang Bang Imam. Waduh. Bang Imam, gue baru kali ini dapat penutur kisah profesinya seorang pelatih ya, pelatih bulu tangkis ya. Iya betul. Sudah lama ngelatih bulu tangkis. Jadi gue ngelatih itu dari tahun 2015, tapi gue punya klub sendiri di 2019. Oke. Jadi gue mau ceritain kejadian yang kurang mengenakan di gue sama anak-anak gue selama mengikuti pertandingan di beberapa kota di Indonesia. Oke. Jadi gue bakal ceritain kejadian horor gue dan anak-anak gue di daerah Jakarta Barat, daerah Bogor, Semarang, sama di daerah Cikampek. Oke. Dan disitulah banyak kisah-kisah horor yang lu rasain ya? Iya. Oke, ditahan dulu. Oke bro. Percaya atau tidak, nikmatin aja kisahnya. Nah, jadi gue sekarang mau cerita pengalaman pertama kali gue gak enak ya saat gue pertandingan. Itu tepatnya tuh di tahun 2019. Gue harus bawa anak-anak didik gue pertandingan di daerah Jakarta Barat. Karena pertandingannya itu gak satu hari, itu sekitar 5 hari. Makanya gue harus nginep dong, supaya gak bolak-balik ke Bekasi karena jauh kan. Ya gue nginep di salah satu apartemen yang ada di Jakarta Barat. Gue bawa 4 anak sekaligus, sama gue berlima dong, gitu kan. Nah di situ gue udah awalnya gue cari-cari penginapan yang lebih low budget, terus kayak tempatnya deket sama gornya. Nah gue dapetlah apartemen ini. Dari awal juga sebenarnya gue udah feeling kayak kurang enak nih gitu. Sama apartemen ini? Iya, karena gue kan ngeliat reviewnya juga kan, gitu. Kayak gue ngeliat bangunannya, gue ngeliat kamarnya. Setelah itu gue kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, mumpung deket ini dari lokasi pertandingannya. Makanya gue udah tuh, gue singkat cerita gue terimalah, gue ambil di hari pertama. Hari pertama gue pas itu kan adanya gue nginep di lantai 3. Lantai 3? Iya, gue nginep di lantai 3. Gue naik lah sama anak-anak gue. Berlima lah, gue langsung check in di apartemen tersebut. Ya, nah gue di sana pas naik lift keluar. Jadi posisi kamar gue itu ada di sebelah kiri kalau gue dari lift. Jadi lorong-lorong gitu kan, kanan sama kiri, gue arah ke kiri, gitu kan. Pertama kali gue datang ke lantai 3 itu, pas gue keluar dari lift, gue udah ngerasa kayak, kok kayak ada sesuatu yang aneh nih, gitu. Tapi gue nggak mau nengok ke sebelah kanan, karena gue ngerasa kayak ada sesuatu yang ngeliatin gue dari sebelah sana, gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue normal, gue jalan check in masuk ke kamar gue, gitu. Pas jadwal anak gue mau main, kan gue check-in itu sekitar siang jam 2. Anak gue main jam 5 sore. Akhirnya gue bergegas dong mau ke lokasi pertandingan. Pada saat gue keluar dari room gue, dari kamar gue, otomatis gue jalan arahnya ke kanan itu dong. Ya, ke lorong yang sebelah kanan itu. Iya, di situ gue kayak
kan ada orang juga tuh dari room dia keluar, tapi gue ngeliat dari orang itu tuh kan dia baru mau keluar kan, mau sama kayak gue lah, mau ke lift juga. Itu gue ngeliat di belakang dia tuh kok kayak ada sosok yang kayak bayangan, kayak itu hitam posisinya tuh dia ngeliatin ke arah gue gitu. Udah akhirnya gue kayak coba abaikan aja lah, udah gue fokus ke liftnya, akhirnya udahlah selesai. Gue akhirnya bisa ke gornya, akhirnya gue nemenin anak-anak gue berpertandingan. Setelah itu kan selesai malam tuh, jam 9 malam gue balik lagi ke apartemen. Pas gue keluar dari lift, gue langsung nengok ke arah kanan. Gue nengok kayak gini, gue langsung kayak balik diem. Itu gue awalnya kayak shock dulu gitu, shock. Gue nggak bisa ngomong, gue kayak tegang karena kan itu pertama kali gue bawa anak-anak gue pertandingan, nginep di suatu apartemen yang isinya tuh kok ginian gitu. Dia tuh sosoknya gede banget ya, gede, berbulu, hitam, tinggi. Mungkin kalau orang-orang kenalnya tuh kayak sosok genderuwo. Sempet kayak gue ngeblank gitu kan, kayak gue lihat apa nih gitu. Akhirnya gue jalan lah ke room gue. Setelah gue masuk ke room, gue udah ngomong ke anak-anak gue, tolong ya, nanti kalau kita mau turun ke bawah kan ada kolam renangnya kan. Nah anak-anak gue kan kayak, kak gue mau berenang nih karena habis pertandingan mau refreshing. Gue bilang tuh sekitar jam 10 malam karena kolamnya masih open, boleh dipakai sampai jam 11. Gue bilang ya udah silakan, tapi gue minta lu jangan berisik ya kalau mau turun ke bawah ataupun mau naik lagi, jangan ada yang berisik gitu, karena sosok ini nih dia nggak suka keramaian. Tadi kan lu bilang sama anak didik lu ya, bahwa jangan berisik dan sebagainya karena si sosok genderuwo itu tidak suka keramaian. Lu tahu dari mana tuh? Kok bisa dia nggak suka keramaian? Ya karena yang tadi, yang pertama kali yang gue balik lagi setelah pertandingan, gue ngeliat pertama kali dia, kan anak-anak gue kan pada berisik kan karena habis pertandingan. Rame-rame iya, gitu ya. Gitu. Nah ini tuh udah kayak apa ya? Gue tuh rasanya jadi kayak ketekan gitu. Aura dia tuh kayak nggak ngenakin guanya. Gitu. Dari situ lalu ngambil kesimpulan dia nggak suka keramaian, nggak suka ribut-ribut. Iya betul. Iya. Nah setelah itu kan udah tuh anak gue berenang lah, naik lagi. Gue bilang, pas gue kan di dalam kamar dong, anak-anak gue dengar dari dia lift, dari lorong pada berisik nih. Pas anak-anak gue masuk, gue bilang, lu ngapain pada berisik? Kan tadi gue udah bilang jangan berisik. Gue gituin kan. Akhirnya anak didik gue ngomong kan, kayak, kenapa sih kak? Gitu kan. Gue bilang udah nggak usah berisik aja. Berarti anak didik lu berpikiran bahwa ada hal yang ganjil, yang goib, akhirnya lu bilang jangan berisik, nanti akan berefek yang nggak baik atau gimana? Iya, karena dia tahu kalau gua tuh bisa lihat. Oke. Jadi langsung nalarnya ke situ ya? Iya. Singkat cerita, di hari kedua, karena kan paginya gue bilang kan ke anak-anak gue yang gedenya nih, yang kecilnya nggak gue kasih tahu. Range-nya berapa sih umurnya anak didik? Waktu kemarin tuh yang nginep bareng gue itu 2 orang usianya kelas 3 SD. Nah 2 orang ini tuh kelas 1 SMA. Oke. Jadi berempat kan, 2 yang kelas 3 SD, 2 yang kelas 1 SMA. Saat yang ini gue kasih tahu, gara-gara lu nih yang semalam berisik, ada yang ngetok pintu gitu. Dia malah ngeledek lagi, lelucon lagi, mana sini. Gak takut gue gitu kan. Di hari kedua malamnya gue langsung tidur kan. Anak-anak gue tidur tuh sekitar jam 10. Gue inget banget karena gue lagi main games. Gue lagi main games nih. Tiba-tiba gue lihat sosok itu di depan pintu kamar gue. Kan gue lagi main game kayak gini dong posisinya kan. Itu gue ngelirik kan, kayak mata gue kan kayak ngeliat dong kayak, wah ini ada apa nih di depan tuh kok gede gitu kan. Gue ngelirik kayak gini, dia ngeliat gue langsung, tatapannya kayak bener-bener kayak matanya tuh hijau, berbulu hitam, matanya hijau. Itu gue juga kayak, oh kayak gini ya gitu. Gue disitu kayak, gue langsung pura-pura ini lagi. Pas gue kayak gini, dia langsung bergeser di depan banget posisi tempat tidur gue. Gue langsung kayak, gue udah gemetar tuh kayak,
Astagfirullahaladzim, mas, gue udah doa-doa lah gitu kan dalam hati gue. Akhirnya gue nunduk lagi, pas gue liat gini, lah kok nggak ada. Itu kan gue posisinya kan kayak, ini pas tidur, gue kayak gini dong, nyender, nggak tiduran, gue kayak gini doang. Pas gue udah liat dia nggak ada, akhirnya gue matiin HP, gue langsung tidur kan. Pas gue gini, dia ada di atas. Di langit-langit? Iya, itu bener real, nyata. Gue nggak bohong ya, itu bener di atas. Pas gue gini, langsung jeret, gue langsung nggak bisa ngeliat. Gue kayak apa ya, leher gue kayak dicekik gitu kan, gue nggak bisa napas, tangan gue nggak bisa bergerak. Udah langsung gue kayak gimana caranya tuh gue ngelepasin dari dia gitu. Itu gue lumayan lama. Dan itu lu nggak tidur ya? Nggak tidur, sadar ya? Sadar. Oke. Kayak gitu. Itu gue dari situ lumayan lama, itu sekitar 1-2 menit gue kayak coba ngelepasin dari dia gitu. Hampir mirip kayak rep-repan gitu loh ya? Iya, tapi sebenarnya lu sadar ya? Iya, gue juga bingung kan kalau rep-repan kan yang gue tahu itu kan posisi kita tidur, pas kita bangun tiba-tiba kayak gitu kan. Iya, Ini gue iya. posisinya ngeliat dia dan ada prosesnya gitu, dari Iya. depan pintu, tempat tidur. Pas gue udah kayak, gue udah takut kan, otomatis gue udahlah, gue matiin HP, gue langsung merem aja. Baru gue langsung ada di atas. Tuh gede banget, posisinya tuh kayak lebih besar dari gue 2 kali lipat. Oke. Iya. Dan alhamdulillah aman karena gue minta tidur di tengah. Ada lagi yang dialami selama apa menjadi pelatih bulu tangkis? Iya, masih ada lagi gue. Singkat cerita ya, 1 bulan kemudian. Oke. 1 bulan kemudian gue ikut pertandingan di daerah Bogor. Bogor. Ya, tapi di sini tuh gue nginapnya di kontrakan deket sama gornya. Oke. Gitu. Jadi kayak gue mau datang ke situnya jalan kaki bisa. Tapi letaknya benar-benar pinggir rel. Di pinggir rel kereta? Iya, itu real pinggir rel. Di situ tuh emang ada pohon besar banget, pohon apa ya? Nangka, kalau nggak salah. Nangka itu gede banget. Itu di depan kontrakannya pinggir rel. Oke. Di situ gue juga ngalamin kejadian yang gak ngenakin gue. Itu di hari kedua, gue inget banget. Itu tepatnya di tahun 2019, bulan Desember. Waktu yang Jakarta Barat kan juga Desember, Iya, iya. 2019 kan, tapi itu di bulan Juli. Oke. Nah ini gue di sekitar bulan Desemberan. Akhir Gitu, 2019 ya? 19. Gitu. Kontrakannya itu tuh bentuknya 3 petak. 3 peta? Iya, kotak-kotakan yang low budget lah gitu. Iya. Dapur, tengah, sama depan. Oke. Nah kita itu kan ada, gue ada cewek dan cowoknya. Waktu itu gue yang di Bogor ini lumayan ramean. Gue bawa sekitar 8 anak. Oke. Ya, jadi yang cewek itu ada 2, terus cowoknya sekitar 6. Cowoknya Gue dan yang cowoknya tuh ada di ruangan paling depan. Oke. Nah yang cewek ini gue taruh di ruangan tengah. Tengah. Nah di sini di hari kedua gue ngerasa udah nggak enak nih sebelum gue tidur. Beneran tuh sosok pocong ini nyamperin gue. Gitu. Ada di depan pintu kontrakan gue ini. Itu lumayan bikin gue trauma sih gitu, karena bener-bener gue ngelihat dia tuh jelas. Oke. Gitu. Jadi itu aja gangguannya? Iya, itu cuma sedikit sih kalau itu, cuma bikin gue trauma. Karena dia bener-bener nampakin di depan muka gue, dan dia tuh ngeliatin gue dengan raut yang marah gitu. Kalau lu bisa deskripsikan nggak apa bentuknya gitu lah ya kan, karena kan dia nyata banget sama lu ngeliatnya, kayak gimana bentuknya? Jadi tuh kalau pocong itu tuh pakaian kain kafannya itu tuh nggak yang putih gitu. Jadi gue ngeliatnya tuh kayak udah kotor-kotor gitu loh. Kayak bajunya tuh udah kuning gitu lah, kayak udah lama, terus ada tanah-tanah liat kayak gitu. Terus mukanya itu tuh bener-bener hitam, gosong. Oke, nggak berwujud mukanya ya? Berwujud cuma gosong. Gosong, terus matanya tuh merah. Jadi situ gue kayak trauma, gue lah kayak diem, gak bisa berkata-kata. Dan gue kayak udahlah, gue langsung ngingetin anak-anak gue, kayak untungnya mereka karena udah paham gue, nurut lah. Akhirnya gue kayak cuma gangguannya ya di hari kedua itu aja gitu. Oke. Berarti kalau untuk yang pocong memang gangguannya tidak terlalu bagaimana, cuma lo hanya ini aja sama pocong itu ya, males lah gitu ya? Iya, gitu. Gue takut aja lah kalau ketemunya setan itu. Oke. Lanjut, ada lagi pengalaman lebih unik lagi? Ada sih, ini unik, gue di daerah Jawa Tengah.
Oh, ini keluar kota nih. Iya, ini nggak terlalu lama sih, ini sekitar tahun 2023. Oh, baru tahun kemarin ya? Iya. Iya. Gua kan ngikutin salah satu pertandingan nasional Wow. di daerah Jawa Tengah. Gua bawa itu sekitar 4 atlet. 4 atlet. Iya, sama 1 orang tua yang bawa mobilnya ke daerah Jawa Tengah. Gua buka itu tuh, kita tuh bukan nginep di hotel, tapi kayak homestay. Oke. Jadi kayak ada 2 rumah gitu kan, tapi sebelah-sebelahan gitu. Nah, gua sama 2 anak didik gua di rumah yang ini. Nah, yang orang tua ini sama 2 anaknya lagi nginep di sebelahnya. Sebelahnya. Ya, di situ sekitar di bulan Juni 2023. Itu di daerah Jawa Tengah, tepatnya itu di Semarang. Di Semarang. Ya, di daerah Semarang, di homestay itu emang dari pertama kali masuk aja tuh udah suasananya beda. Udah sayu lah, rimbun, kayak walaupun kayak jarang ada pohonan, cuma di lingkungan itu kayak gelap. Suwung ya, atau apa ya, angker lah ya. Iya, Iya, gitu. iya. Tapi kan karena emang gue udah terlanjur booking via aplikasi, mau nggak mau kan gue nggak mau rugi dong, udahlah nggak apa-apa, tinggal aja gitu. Nah, ini kejadian uniknya tuh di hari ketiga gitu. Karena kan gue di sana tuh pertandingan nasional itu tuh sekitar 5 hari. 5 hari. Iya, hari pertama, kedua berjalan normal, nggak ada apa-apa gitu. Nah, hari ketiga nih, gue kan bangun subuh, kan mau sholat subuh lah gitu kan gue. Tapi sebelum gue sholat subuh, gue kayak keluar kamar, karena kan kayak suasananya kayak gue mau keluar dulu kayak mau nyari udara segar. Nah, gue ngeliat di dekat mobil yang emang anak didik gue tinggalin itu, karena kan anak didik gue kan sebelahnya kan, yang satunya lagi yang sama orang tuanya. Nah, di sini tuh gue ngeliat orang tua itu lagi ngejemur kayak baju gitu. Pas gue lihat, oh ada, dalam hati gue ya, oh ada papanya si ini nih gitu, si anak ini. Tapi gue nggak negur, karena di situ kayak nggak tahu kenapa gue tiba-tiba kayak cuma kayak udah ngeliat, udah diem kan, gue kayak diem. Tapi kok kayak aneh, biasanya dia kayak pasti negor gue, kayak manggil gue lah, tapi kok ini diem baik gitu kan. Diem aja nih orang ini nih gitu, gue bingung. Akhirnya gue udahlah masuk aja tuh ke room. Paginya ketemu kita, gue tanya, papa, nama anak didik gue kayak Papa A gitu kan. Papa A, tadi subuh ngejemur ini ya? Lah enggak, saya kan dari malam juga di kamar terus. Di situ gue langsung diem. Berarti bukan bapak itu tadi subuh tuh ya? Iya. Ya gue siapa nih? Pantasan aja kok dalam hati gue, kok gue ada di luar dia diem aja sih gitu, nggak negor atau kayak nanya, Mam udah bangun atau gimana? Kok dia diem aja dengan kondisi yang terus asik aja ngejemur. Tapi gue ini ngejemur kayak baju gitu. Tapi gue nggak ngeliat keseluruhan. Jadi gue ngeliatnya cuma setengah lah gitu, setengah ke atas. Gue nggak perhatiin bawah-bawahnya. Karena di situ juga kayak suasana gue tuh kayak, kok gini ya? Gue langsung masuk lagi gitu. Iya. Nggak negor dia juga gitu. Dan itu juga masih subuh ya? Iya, subuh. Gitu. Kondisinya emang sepi. Oke. Setelah itu tuh udah kan gue diem tuh, anak-anak gue yang sebagian kalah, mereka memutuskan pulang. Salah gue berdua. Oh, berdua? Iya, salah gue berdua. Pas gue lagi berdua ini di hari keempat, mereka kan pada pulang tuh malam ketiganya, karena mereka kayak udahlah pulang aja, orang udah kalah, gak apa-apa, kita nggak usah nginep lagi gitu. Akhirnya mereka pada pulang, siap-siap kemas-kemas. Gue cerita lah berdua sama anak didik gue ini. Ternyata anak didik gue ini di hari kedua emang udah ngeliat juga sosok yang bapak ini. Ternyata kata dia, Kak, gue juga ngeliat sama Kak, tapi kalau dia tuh ngeliatnya malah pas dia nengok pakaiannya pakaian papanya si A ini, tapi mukanya hancur. Itu malam-malam kejadiannya. Iya. Gitu. Waktu itu pantesan aja kata gue, kok di hari kedua malam dia minta tidurnya tuh di tengah, karena kan gue bertiga kan. Kak, gue di tengah aja. Oke. Tuh, ternyata dia tuh sebelum gue ngeliat, dia dulu yang ngeliat. Yang digangguin ya? Iya. Itu di hari kedua dia ngeliat sosok bapaknya si A ini dengan mukanya yang hancur. Iya, menyerupai lah mungkin. Iya, gitu. Itu gue juga agak-agak shock juga gitu. Akhirnya gue di hari keempat itu, sebelum malamnya, gue kan malamnya akhirnya gue nyari teman-teman gue yang
masih stay, masih bertahan di sana, gue akhirnya pindah hotel. Lu Gue putusin? numpang, iya. Oke. Karena menurut gue bukan cuma gue nih, wah ini udah apa ya, udah bakal bahaya karena udah tinggal gue berdua doang nih. Gue ngerasanya kayak bakal ada gangguan yang lebih parah dari ini gitu. Oke, akhirnya lu putuskan lu ikut gabung sama teman-teman yang lain. Iya, Dan itu aja yang waktu di Semarang tuh. iya itu di Semarang karena kayak gue agak kaget juga sih kok bisa ya sampai nyerupain orang lain gitu. Dan lu nggak sempet cari tahu ya siapa sosok ini gitu yang ganggu lu di malam ketiga dan keempat itu? Enggak, malam kedua sama malam ketiga. Oh, kedua ini yang Anak yang ganggu didik adik lu ya? Gue tanya ke pihak penjaga kayak office boy-nya, Pak kok itu pintunya kebuka terus sih setengah tapinya, Oke. tapi nggak ada orangnya. Iya nggak apa-apa mas, udah biarin aja, jangan masuk-masuk ya. Tuh. Jadi tuh yang gue tahu ya pernah ada kejadian. Di situ tuh. Iya, ya kata office boy ini. Itu karena gue nanya pas waktu hari keempatnya, di pagi-paginya gue temuin, Pak saya mau tanya gitu. Gue nanya kan kayak kenapa di room itu tuh pintunya selalu kebuka, mau pagi, siang, sore, malam pun dibuka, tapi setengah, nggak yang kebuka lebar itu, setengah doang. Tuh, tapi gelap itu lampunya nggak dinyalain, pokoknya benar-benar nggak ada aktivitas deh. Kosong lah, Tapi rumah kosong. ada kasur, ada apa-apanya, ada lengkap. Oh. Gue juga aneh gitu, dan gue sempet kayak mau searching di Google tapi nggak nemu sih, gue nggak nemu. Cuma yang gue tahu terus itu pernah ada bunuh diri, jadi kayak sendiri bapak-bapak. Oke. Itu sosoknya bapak-bapak, Iya, emang iya, sosok iya. bapak-bapak yang pernah bunuh diri di ruangan itu, entah karena apa gue nggak tahu, karena office boy-nya juga nggak mau cerita banyak ke gue. Gitu. Oke. Makanya akhirnya pas waktu gua selesai pertandingan, gua balik ke situ tuh sekitar abis maghrib. Ayo kita pergi aja. Gua langsung ambil semua barang gua sama anak didik gua yang sisa satu. Tuh, gua hubungi temen gua cari hotel yang dia tempatin. Gua akhirnya nebeng sampai gua tidur di bangku. Gua nggak masalah deh. Oke, sampai lu memutuskan untuk pindah ya? Iya. Iya. Wah, makin menarik ya. Ada lagi selain di Semarang yang kejadian-kejadian unik dan horor nih? Ini gua ceritain mungkin terakhir kali ya. Terakhir kalinya gua ceritain di daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Oh ada lagi, tapi ini gue flashback lagi ya, bukan di 2023, tapi di tahun 2021 itu di daerah Cikampek. Oh, jadi pas lagi 2021 tuh juga masih wabah COVID itu ya? Iya, tapi belum yang COVID apa sih, lockdown total waktu itu. Iya. Belum. Itu, kalau nggak salah 2021 akhir ya? Akhir ya udah lockdown total mah. Oh iya. Jadi gue tuh kayak di 2021 awal, gue turnamen di daerah Cikampek. Cikampek. Iya, di situ kan gue sama dong, gue pasti kan tanya dulu ke panitia, ada gak kayak kontrakan atau penginapan yang dekat dari GOR gitu. Ada satu, gue ngejapri di grup dong, kayak info soal penginapan kayak gitu. Ada satu orang, tapi bukan dari panitia, dari peserta yang lain. Dia ngomong ke gue, Mas, ini ada nih satu rumah. Kalau ini satu rumah, bukan kontrakan, bukan homestay, bukan apartemen, bukan hotel, tapi rumah di dalam perumahan. Oke. Gue lihat dong, oh ya udah Mas, coba kirim fotonya gitu kan. Pas gue lihat, bagus. Jadi dalam rumah itu tuh kayak apa ya? Kayak villa-villa gitulah. Jadi kayak ada tempat tidurnya, ada TV-nya, pokoknya lengkap. Gitu. Bersih, bagus, nyaman. Akhirnya gue ambil dong, gue hubungin yang punya rumah itu, yang dari orang ini nih, yang ngirim nomornya. Gue hubungin, kata gue, lah kok ini murah banget gitu. Itu gue tanya nih, kenapa nih dengan fasilitas yang menurut gue tuh ada kasurnya, ada bantalnya, gue tinggal bawa badan aja gitu kan, kok murah gitu. Akhirnya gue datanglah, itu udah sekitar bulan Februari 2021. Itu gue kesana naik kereta gue, karena kan daerah Cikampek. Gue naik kereta ke sana, gue gak bawa kendaraan, gak ada satupun yang bawa kendaraan, tapi gue bawa anak banyak. Itu gue bawa sekitar 8 atau 10, 11an lah, pokoknya antara segitu, karena ada yang nyusul. Tapi yang berangkat bareng gue itu 8 orang. orang. Ya itu dari usia
10 sampai 17. Oke. Itu gue bawa ceweknya 4, cowoknya itu 4. Tapi yang nyusul tuh ada 3, ya jadi 11 totalnya. Sama gue 12 orang. Gue nyampe lah ke sana. Akhirnya gue nanya dong sama orang yang ngasih nomor dan info penginapan ini. Gue ketemuan tuh di depan gor. Akhirnya gue diarahkan ke rumah tersebut. Gitu kan. Pas gue nyampe di rumah tersebut, orang ini langsung pergi. Kata gue, lah kok ini pergi orangnya? Gitu kan. Gue aneh. Kok dia langsung pergi, kayak, Mas, udah ya, ini rumahnya tuh di situ. Lihat tanya aja rumah yang ini. Kata gue, kok nggak nganterin gue sampai depan rumahnya? Gue nyampe lah. Kata gue, oh ini di luar masih bagus kelihatannya. Pas gue buka, jeng. Itu kayak kondisi rumah yang udah gak ditempatin 2 tahun. Berarti kotor banget dong. Kotor, tapi ada barang semua lengkap. TV ada, lemari ada, boneka ada, lengkap, semuanya lengkap. Bener-bener kayak rumah pada umumnya yang biasa ditempatin. Gue juga di sini awal mula tuh agak janggal. Kenapa? Kok bisa ya kayak barang-barangnya gak diambil? Oke. Kok bisa ya orang ninggalin rumah dengan kondisi yang utuh, tapi kok nggak ditempatin, nggak dibersihin gitu. Nah, itu murahnya tuh berapa? Lu berapa lama tinggal di situ? Gua itu kan pertandingan 7 hari, tapi kan gua ngeretnya sampai 5 hari dulu, karena kan gua nakar-nakar kalau emang sampai 7 hari gua baru nambah. Oh, takutnya ntar ada tim yang kalah ya kan ya? Pulang gitu kan. Oke. Akhirnya gua tuh bayar itu seharinya cuma 100.000. Iya, dengan kondisi satu rumah. Itu gua udah janggal. Itu gede banget rumahnya. Perumahan tipe-tipe kayak ya gitulah, perumahan. Maksudnya memang tipe 36. Oh, luas lah gitulah ya. Iya. Tapi nggak tingkat ya? Enggak. Dia tuh kayak ada 2 kamar. 2 kamar. Jadi tuh posisinya gua buka pintu, ini ruang TV, ada TV-nya, ada lemarinya, pokoknya tuh lengkap deh. Ada kayak ada medali-medali bekas penghuninya, ada piala, itu ada semua. Itu yang bikin gua mikir, kok kayak gini ya? Ini pokoknya ruang tamu, di sini langsung kamar depan. Setelah kamar depan posisinya di sini dapur. Setelah dapur di sini kamar kedua. Kamar kedua di belakang. Iya, jadi kayak ruang tamu, kamar, dapur, kamar lagi. Oke. Gitu. Di situ gue langsung udah kan kayak karena udah capek, posisinya kan gue berangkat sore, nyampe sana malam. Oke. Mau nggak mau kita harus tidur kan. Akhirnya gue kerja sama lah sama anak-anak gue. Udah ayo kita kerja bakti buat bersihin rumah ini gitu. Walaupun gue kayak sempat mikir kayak, gue awalnya nggak mikir setan juga kan. Gue mikir kayak penyakit malah. Karena kan kotor dong kondisinya. Apalagi kayak bantal-bantal gue kan nggak bawa karena udah ada katanya. Iya. Gue udah kayak bantalnya udah pada sawang di mana-mana. Lu tahu sawang nggak sih? Iya. Sawang, debu. Itu udah lantainya pun kayak ada karpet yang ininya tuh kotor semua. Jadi ada karpet tapi ada ininya tuh kotor, debu kayak bekas kebanjiran. Itu kayak ada bocor kayak bekas hujan. Pokoknya tuh udah rumahnya kayak itu deh. Gue juga bingung deh bentuknya. Udah lu gak komplain tuh sama temen lu yang ngasih tahu tempat itu? Gue langsung ngomong dong, Mas kok kayak gini sih? Kata gue gitu, kok kotor? Kok kayak rumah kosong yang udah gak ditempatin bertahun-tahun. Dia juga ngomong, iya Mas itu udah setahun lebih gak ada penghuninya, udah gak ditempatin sama yang punya, karena pindah di keluar kota. Alasannya seperti itu. Dia ngomong gitu. Akhirnya udah tuh gue kerja bakti, gue bersih-bersih dengan kondisi yang udah capek. Akhirnya gue mutusin yang cewek-cewek di depan TV, ruang depan tuh, yang cowok-cowok di kamar belakang. Kenapa gue gak pakai kamar depan nih? Ini tuh posisinya tuh kamarnya aneh. Kan dia di depan ya, tapi suasananya tuh gelap, sunyi. Terus kayak ada barang-barang bekas penghuninya tuh kayak yang aneh bagi gue gitu. Kayak akhirnya gue gak mau pakai kamar itu. Anehnya tuh gimana bro? Kayak ada pakaian dia lengkap, ada pakaian semuanya. Pakaian, semua alat alat kebutuhan sehari-hari ada semua. Tapi di situ langsung ada gangguan. Gimana tuh gangguan itu? Ya akhirnya di sekitar jam itu gue nggak bisa tidur ya.
karena gue udah kayak gelisah, capek juga. Itu gue masih belum tidur sendiri gue, yang lain anak-anak gue udah tidur semua. Itu jam 11 lewatan, ada suara dari kamar itu, Kamar depan. itu terdengar sayup-sayup kayak imam, tapi pelan banget, kayak ada di kuping gue tapi pelan, kayak orang lagi dibisikin. Oke. Yang gue dengar suaranya suara cewek. Oke. Gitu, imam. Udahlah, pokoknya di malam itu gue kayak berusaha kayak jangan ganggu gue. Di sini gue cuma mau numpang beberapa hari aja. Akhirnya udah tuh, buat bisa tidur. Akhirnya di hari berikutnya anak-anak gue pertandingan, kita balik lagi ke penginapan. Nah di sini nih puncaknya di hari kedua. Kayak gimana tuh? Ini yang diganggu bukan cuma gue bang, tapi anak-anak gue juga. Oke. Terus itu di hari kedua itu sekitar jam 10 malam. Itu jam 10 malam kita udah intens, suasana itu kayak mencekam, kayak tetangga juga udah pada tidur. Padahal itu di tengah-tengah kerumunan loh. Awalnya kan gue yang tidur, cewek awalnya di depan dan cowok di belakang. Itu kan sebagian anak gue yang nyusul udah nyampe tuh. Jadi itu 11 orang. Yang cowok 7 orang di kamar belakang sama gue. Itu kan yang 4 orang cewek ini di kamar depan. Akhirnya karena kita udah suasananya udah beda, udah ada kayak gangguan, kayak tiba-tiba piring jatuh di dapur. Itu udah langsung intens di jam 10. Terus kayak sendok jatuh, terus di kamar itu tuh kayak ada orang lagi ngobrol di kamar depan. Itu semuanya dengar, gak cuma gua. Semua yang cewek, cowok semuanya dengar. Ini udah berubah kayak kok kayak gini banget, berarti kan energinya besar banget. Padahal lu di rumah itu rame itu. Aneh gua, rame. Akhirnya gua memutuskan, ayo kita masuk semua ke kamar belakang. Gua akhirnya beramai-ramai di kamar belakang 11 orang, lu bayangin. Kamar paling berapa sih? Kecil lah gitu. Tuh gua beramai-ramai, tapi gua disitu nggak mau tidur dulu. Gua akhirnya mutusin kayak, ayo kita bikin lingkaran, kita doa dulu. Gua doa bareng-bareng tuh, kayak gua doa bukannya tenang, makin-makin. Kayak gimana makin-makin itu? Makin-makinnya yang di kamar depan tuh kayak apa namanya tuh, ada suara-suara kayak orang lagi kayak gitu. Terus di dapur kan depan, di kamar belakang itu posisinya kayak gini. Ini kamar belakang, ini langsung jendela. Jadi di dalam kamar tuh ada jendelanya. Jendela itu mengarah ke dapur. Gitu. Gue juga mungkin sirkulasi kali ya, sirkulasi udara, cuma ada jendela yang di dalam kamar belakang lagi posisinya. Gitu. Akhirnya itu kan ada tirai kan, gue langsung tutup aja tirainya. Gitu. Itu udah langsung kayak makin intens, kayak pada jatuh semua barang-barang. Jatuh semua tuh, banyak beberapa barang. Akhirnya kata gue, udah stop, kita tidur karena besok mau pertandingan lagi. Akhirnya gue sekat dong yang cewek di depan pintu. Jadi posisinya kan ini pintu nih, ini cewek. Jadi cewek tidurnya di sini semua, hadapnya ke sana. Nah sebagian di sini cowok, depannya jendela dan masuk gua juga. Tuh akhirnya di sini yang cewek udah pada tidur semua tuh, udah bisa tidur. Kita yang cowok gak ada yang bisa tidur. Semuanya gak ada yang bisa tidur. Setelah kita udah mutusin kayak gitu, ngebagi, kita nyekatin, semuanya yang cowok denger. Ada yang manggil, Imam dari kamar depan. Kita semua kayak mau udah tutup kuping ya, kita udah tutup kuping, itu suaranya malah makin jelas. Tutup kuping malah terus kerasa. Itu semuanya dengar. Itu arah banget saya mau bang. Oke. Setelah itu kan kayak udah tuh kita kayak doa. Anak didik gue 2 orang ngelihat sosok dari ventilasi. Karena kan jendelanya ditutup sama tirai. Ventilasi ini yang kayak kotak-kotak itu lah, persegi panjang 2 di atas. Itu anak gue berdua, dia ngelihat. Walaupun gue juga ngelihat, gue kayak berusaha kayak diem. Dari awal gue udah ngeliat sebenarnya sosok itu. Apa tuh bro? Kuntilanak merah. Kuntilanak merah itu jelas banget. Gue juga kaget, pantasan aja kok energinya besar, ternyata kuntilanak merah. Itu tuh anak didik gue awalnya kaget karena dia kan nggak mikirnya kuntilanak. Dia mikirnya tuh kayak spray, lu tau spray kan? Gitu. Kayak kain terbang tapi warnanya merah.
Itu kayak dari ini kayak ini kamar depan nempel ke dapur pojok, tembok dapur, balik lagi kayak bolak-balik ya. Itu intensitasnya lumayan lama, sekitar 1 menitan. Oh, lama lah itu ya. Iya, itu anak didik yang lain nggak dengar, yang lain nggak lihat, cuma 2 doang. Udah tuh setelah kayak kita udah kayak coba doa itu sekitar sampai subuh bang, sampai subuh kita nggak bisa tidur. Dari kita itu dari jam 10-an sampai subuh, kita kan sampai kita dari jam 10 udah diganggu, kita kumpul di kamar. Di situ jam 3:30 baru kita bisa tidur karena posisinya dibuka semua pintunya. Kita tidur dengan posisi batal kita tutupin semua ke muka. Itu nggak bisa. Sampai akhirnya yang 2 orang itu lihat terus. Oke. Dan Kayak gitu bang. subuh lu baru bisa tidur tuh. Baru tidur. Sampai akhirnya kita di hari ke-3 itu kondisinya pada turun semua. Kurang istirahat. Iya. Dan gangguan itu tuh hilang saat orang tua anak didik gue itu sebagian datang. Oh, ada yang nyusul orang tua. Iya, awalnya kan cuma gue yang paling besar. Oke. Karena gue bawa anak-anak didik gue doang. Ya. Gue sendiri nih yang paling gedenya. Oke. Tuh, akhirnya di hari ke-3 pada datang, orang tuanya aman. Setelah kejadian teror malam itu, kemudian kan ada orang tua datang ya. Iya. Nah, tapi lu sendiri tuh nggak nyari tahu ngapain sih sosok itu neror? Maksudnya, apakah memang penghuni di situ kah atau bagaimana? Lu sempat cari tahu nggak? Iya, bukan gue nggak nyari tahu sih, lebih tepatnya dia kayak ngasih tahu ke gue. Oh. Sosok ini nih yang si merah ini nih. Oke. Ngasih tahu kayak sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa di rumah itu. Tapi itu emang dia tuh udah penunggunya, ngerti ya? Mungkin alasan yang punya rumah ini pergi pun karena digangguin sosok ini. Makanya nggak kuat tinggal di rumah itu. Epic banget ya teman-teman ya. Nggak nyangka banyak banget hal-hal yang horor yang diceritakan oleh Mas Imam ini selagi dia mengikuti pertandingan di luar kota ya. Iya. Ya yang terakhir cukup menegangkan juga ya. Iya itu benar-benar di luar nalar sih. Okay. Bro, gue jadi penasaran. Kemampuan lu itu sampai sekarang pun masih ada? Masih bisa? Iya, karena susah ya. Gue udah pernah coba kayak buat ditutup karena kan nenek gue tahu kan, nggak cuma gue dalam satu keluarga gue, adik gue juga bisa lihat. Oke, semua sensitif ya satu keluarga. Iya, tapi kakak-kakak gue nggak ada, cuma gue, adik gue kan dua-duanya sama. Oke. Nah, kan lu sering banyak melakukan pertandingan di luar kota sampai sekarang pun. Iya. Itu juga sering, maksudnya kejadian-kejadian itu sering juga lu temuin juga? Iya, cuma sekarang gue udah bisa ngakalinnya. Supaya gue dan anak-anak gue tuh nggak digangguin. Gimana tuh cara ngakalinnya bro? Pura-pura nggak tahu. Jadi sosok mereka ini, kalau gue ngeliat dia tahu gue ngeliat dia, pasti dia ngegangguin gue. Entah dia kayak mau cerita kisah dia. Gitu. Jadi tuh makhluk-makhluk mereka tuh ya jadi kayak ada yang mau ceritain kenapa dia bisa meninggal kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi kayak mau berbagi kisah kalau kitanya tuh tahu kalau kita bisa ngelihat dia kayak gitu. Makanya tuh kayak kemarin-kemarin kenapa gue akhirnya banyak digangguin ya karena gue tuh ngelihat dia dan dia tuh tahu gue ngelihat dia. Gitu. Gue juga penasaran nih ya. Gue juga nggak mau mengait-ngaitkan nih dengan kegiatan olahraga dengan dunia goib ya. Iya. Di dunia lo nih sekarang ini sebagai seorang pelatih masih ada nggak sih yang begitu-begitu? Kalau gue pribadi nggak ngalamin sih, cuma gue tahu dan pernah dengar beberapa dari orang lain. Berarti masih mempercaya itu ya? Iya, tapi alhamdulillahnya gue dan anak-anak didik gue nggak pernah ngalamin itu. Cuma dengar dari beberapa teman-teman gue. Dan bisa dijamin anak didik lu juga tidak melakukan itu lah ya? Enggak. Oke. Berarti dari sini kita bisa kasih kesimpulan masih ada ya hal-hal yang mempercayai. Jadi kegiatan olahraga tapi masih dibumbui dengan hal seperti itu ya. Betul. Oke, 2024 nih bro ya. Iya. Masih ada ya. Oke, baik. Itulah kisah dari Mas Imam, penutur kisah kita kali ini dan sangat menarik untuk didengarkan. Bagi teman-teman yang mau berkisah, menjadi penutur kisah di Suara Kisah, boleh mampir ke media sosial kami. Ada di TikTok juga, di Suara Kisah Kalian, dan Instagram suarakisah.id. Dan teman-teman juga boleh mampir ke email kami di suarakisahkalian@gmail.com untuk berbagi kisah di situ dan akan langsung kami hubungi. Oke,
sekali lagi terima kasih buat Mas Imam Sama-sama. sudah berbagi kisah di Thank you sini. juga ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan atlet-atlet binaannya jadi sukses semua. Amin. Baik, terima kasih teman-teman semua. Demikian Suara Kisah kali ini, saya Rizky Irawan dan Imam. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.